Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita masih diberikan sempat dan sehat jiwa dan raga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat dan bersabar jika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita semua akan membahas tentang ilmu dan perannya di dalam membangun sebuah peradaban. Ilmu itu berasal dari kata alimah. Ada 3 huruf, ain, lam, mim. Ain, menurut para ulama klasik, ain itu artinya aliyin. Aliyin itu artinya apa? Aliyin itu artinya tinggi, mulia. Lam artinya apa? Latif, lembut. Kemudian terakhir mim artinya apa? Balagh, yang artinya itu menguasai. Jadi orang yang berilmu jika diartikan secara harfiah berarti pertama aliyin, punya derajat yang mulia. Yang kedua latifun, bijaksana. Yang ketiga malakun, dia itu bisa menguasai. Oleh karena itu para ulama terdahulu itu adalah orang-orang yang berilmu sehingga derajatnya diangkat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama terdahulu mengawali sebuah karirnya dalam bidang ilmu pengetahuan, mulai ilmu agama seperti bidang hadis, tafsir, fikih, bahkan linguistik. Mereka mengawalnya dengan mendalami Al-Quran terlebih dahulu, cara membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan sebagian dari mereka, para ilmuwan itu adalah penghafal Al-Quran, baik di bidang agama maupun di bidang ilmu pengetahuan lain. Nah, dalam ilmu pengetahuan sebenarnya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena apa? Karena memang ilmu itu sejatinya sumbernya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama memandang baik ilmu agama atau ilmu umum itu sama. Yang membedakan adalah niatnya. Nah, disitulah pentingnya namanya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Nah, kembali kepada ilmu. Betapa pentingnya ilmu sampai di dalam Al-Quran itu dengan beragam redaksi, beragam bentuknya, ada sekitar 854. Mulai misalkan ilmun, kemudian ya'lamu, aliman, ini semua dengan berbagai bentuknya itu ada sekitar 854. Ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Kita semua menuntut ilmu hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridah. Faridatun, faridah sangat diwajibkan. Ini meliputi siapa? Meliputi laki dan perempuan, tua, muda. Jadi tidak ada misalkan saya ini sudah tua, tidak wajib menuntut ilmu. Wajib.
Tetapi tentu saja apa yang diprioritaskan ketika usia sudah lansia. Akan tetapi kalau masih muda pasti ilmu itu yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ilmu karena begitu penting dalam kehidupan kita itu akan membangun sebuah peradaban. Kalau sebuah masyarakat, baik itu di desa, di kota atau sebuah negara, kalau ilmu itu menjadi dasar untuk membangun sebuah peradaban, pasti akan berkembang dengan baik dan eksistensi sebuah komunitas, masyarakat, bangsa itu akan terus berkembang dengan karena dasarnya ilmu. Oleh karena itu kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan niatan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya harapan dan harapan itu disertai dengan amal. Kalau harapan tidak disertai amal menurut Ibn Athaillah Al-Askandari itu adalah sebuah lamunan. Untuk itu, untuk membangun sebuah peradaban kita harus mendapatkan ilmu. Nah, kembali kepada ilmu. Orang yang sudah belajar dengan baik, menata niatnya dengan baik, mencari guru dengan baik, siapa yang pas gurunya? Karena mencari guru itu tidak mudah di zaman modern ini. Banyak orang yang mencari ilmu justru tersesat karena apa? Gurunya menyesatkan. Disitulah pentingnya guru. Sehingga Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, beliau itu mengutip salah satu ungkapan para ulama, dan ini juga terdapat di beberapa kitab hadis. Beliau mengatakan, inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka perhatikan atau lihatlah dari mana ilmu kalian peroleh. Nah, di sini pentingnya ilmu, pentingnya guru. Kalau gurunya itu sudah bagus, pasti materi yang disajikan itu juga bagus. Kalau basic agamanya bagus, berkualitas, pasti ilmu yang disampaikan apapun itu pasti bagus. Oleh karena itu, dalam materi yang sangat penting ini, saya mengajak kepada siapapun dan dimanapun, mari kita belajar dengan baik dan benar, menata hati kita dengan baik, kemudian mencari guru yang baik agar kita tidak tersesat, karena guru itu akan menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materinya juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia itu meninggal dunia, insya Allah mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah, ya, kana fi sabil hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu pulang kembali. Nah, pertanyaannya begini. Di era pandemi seperti ini, kita kan tidak keluar. Kita keluar rumah. Tapi perhatikan, kita mengeluarkan pulsa, paketan, ya. Kita kemudian ada di Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Kehadiran kita, perhatian kita tatkala berjumpa dengan guru-guru kita itu disebut dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, kita pahami secara kontekstual, ya. Kontekstual seperti ini, sehingga yang terpenting di sana esensinya apa? Esensinya adalah mencari ilmu, menuntut ilmu dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Orang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena apa? Pertama, innamal ilmu bitta'allum. Ya, pertama itu ilmu itu harus belajar dengan baik dan benar dan sungguh-sungguh. Kemudian kemanfaatan itu adalah bitta'ah. Ya,
innamal ilmu bitta'allum wal barakatu bitta'ah, dan keberkahan ilmu itu karena taat kepada guru kita, orang yang mengajari kita. Siapapun yang pernah mengajari kita, walaupun itu satu huruf, kita harus memuliakannya, karena itu adalah ciri khas sebagai seorang santri, seorang murid kepada gurunya. Nah, di sini ya Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul menerangkan, menjelaskan secara jelas. Beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW yang bunyinya begini: Man akrama aliman qad akramani. Siapa yang memuliakan orang alim, sungguh dia sama dengan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan aku, itu kata Rasulullah, wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan aku sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah fa maqwahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka surga tempatnya. Oleh karena itu, kita di dalam membangun rumah tangga itu harus ada ilmunya. Membangun komunitas itu harus ada ilmunya. Membangun peradaban berbasis ilmu, insya Allah akan kuat. Kita semua punya kewajiban menuntut ilmu. Bahkan kita perlu menuntut ilmu, ya, bukan hanya di negeri ini, perlu ke negeri lain. Said Abdullah Al-Haddad menerangkan dalam kitab Nasihat Diniyah itu, sampai beliau itu menyebut, carilah ilmu ke negeri Cina. Kenapa? Betapa pentingnya, walaupun jauh kita harus menempuhnya. Ini pentingnya ilmu. Untuk itu, ulama-ulama terdahulu, sebut saja misalkan Hafiz Sina atau yang terkenal dengan Ibu Sina, beliau sungguh-sungguh di dalam belajar. Umur 10 tahun sudah hafal Quran, basicnya Al-Quran, tapi beliau itu pakar di bidang kedokteran. Ada lagi Khairizm atau geometri, Al-Jabbar, ada lagi Ibnu Khaldun, beliau itu ahli ekonomi. Kemudian ada lagi ahli matematika, Farabi, ahli astronomi, Al-Ghazali, ya. Semuanya itu di bidang agama, di bidang ilmu pengetahuan, sains, ya. Begitu juga misalkan kedokteran, ekonomi, semua basicnya adalah Al-Quran. Begitu basicnya itu kuat, maka ilmu yang lain itu akan mudah didapat. Nah, tentu saja ini harus ada bimbingan dari seorang guru. Guru itu akan menentukan keberhasilan atau tidaknya. Walaupun materinya itu bagus dan berkualitas, tanpa mendapatkan tuntunan guru itu sangat membahayakan. Makanya ada satu ungkapan dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu harus ada wa irsyadu ustadzi wa tuluz zaman. Ada bimbingan seorang guru, karena guru tahu ini kurang, ya. Misalkan bimbingan disertasi, tesis, itu kekurangan itu bisa ditunjukkan oleh guru kita. Ada kisah yang menarik. Ada orang, ya, belajar tanpa guru, dia itu membaca sebuah teks, bunyinya begini, ya, aslinya bunyinya begini: Habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Habbatus sauda itu jinten ireng, itu bisa menjadi obat setiap penyakit. Ternyata dia itu belajar dengan cara tanpa bimbingan seorang guru. Ternyata tulisannya itu bukan Habbatus sauda, tapi hilang titiknya, ya, tambah titiknya menjadi apa? Menjadi Hayatus sauda. Kalau Habbatus sauda, ba itu kan titiknya satu, mungkin karena ada tulisan yang agak terlalu tintanya itu melebar, sehingga orang itu melihat, oh ini tulisan ba atau ta. Akhirnya dia itu bacanya Hayatus sauda syifa min kulli da'. Padahal hayya itu artinya ular. Akhirnya ada ular, kobra diambil, kemudian digunakan untuk mengobati orang yang sakit, ya mati. Padahal bunyinya itu Habbatus sauda, berhubung tidak ada gurunya, dia membacanya Hayatus sauda. Oleh karena itu guru itu menentukan.
Dan mudah-mudahan materi kita yang sangat penting ini menjadikan kita itu semakin pertama sungguh-sungguh dalam belajar, hati-hati mencari guru, dan insya Allah menata niat kita dengan baik, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Sehingga persis dengan apa yang saya sampaikan tadi itu 3 ya. Ain artinya itu ailiyin, mulia. Yang kedua itu latif, punya ilmu bijaksana. Yang ketiga itu malakun, dia itu menguasai alam semesta. Punya ilmu, harus derajatnya tinggi, harus bijaksana dalam bersikap, dia itu bisa menguasai dirinya sendiri dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.